Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ketemu lagi dengan Pak Widi. Semoga kalian di sana sehat semua ya. Pada video sebelumnya, Pak Widi sudah membahas bab dimensi 3 bagian pertama, yaitu jarak antar dua titik dan jarak titik ke garis. Pada video kali ini, Pak Widi akan bahas bab dimensi 3 bagian kedua, yaitu jarak titik ke bidang dan jarak antar dua garis bersilangan. So, siapkan alat tulis kalian ya. Mari kita mulai. Sebelum belajar, jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa tekan subscribe, like, dan bunyikan lonceng notifikasinya. Pertama, Pak Widi akan sampaikan, setelah menonton video ini, kalian akan bisa menentukan jarak titik ke bidang dan menyelesaikan jarak antar dua garis bersilangan. Oke, mari kita mulai pembahasannya. Jarak antar titik dengan bidang. Jadi, jarak suatu titik ke bidang adalah panjang garis proyeksi yang ditarik dari titik itu dan tegak lurus terhadap garis perwakilan pada bidang tersebut. Misalkan titik A, ada bidang AB, CD. Titik A nanti kita proyeksikan kepada bidang ABCD dengan menarik garis panjang dan tegak lurus terhadap bidang ABCD. Maka akan diperoleh A aksen. Untuk lebih jelasnya mengenai jarak antar titik dengan bidang, mari kita simak pembahasan soal berikut. Sebuah kubus ABCD EFGH dengan panjang sisi 12 cm, tentukan pertama titik E ke bidang AFH, kedua titik E ke bidang BDG. Untuk menyelesaikan titik E ke bidang AFH, kita gambar dulu kubusnya dengan panjang 12 cm. Lalu kita tentukan sebuah titik di mana titiknya berada di titik E pada bidang AFH. Karena di sini jarak antara titik E ke H dan jarak antara titik E ke F ini adalah sama kaki, maka nanti titik E kita proyeksikan kepada garis HF. Nah, di garis HF ini akan membentuk titik baru sebagai titik perwakilan, kita namakan saja di sini titik P. Nah, titik P ini nanti kita akan tarik ke titik A sebagai garis perwakilan untuk memproyeksikan nanti titik E kepada bidang AFH, di mana nanti bentuk bidang titik E ke bidang AFH itu harus tegak lurus. Maka kita bisa gambarkan sebuah segitiga di mana segitiganya ini PAE. Segitiga PAE ini kita keluarkan dulu dari kubus. Nah, segitiga PAE dengan panjang AE tadi 12, lalu berapa panjang EP-nya? Panjang EP ini adalah setengah dari diagonal sisi jarak antara titik E ke titik G. Jika diagonal sisi E ke G itu adalah 12 akar 2, maka setengahnya adalah 6 akar 2. Jadi kesimpulannya, jarak titik E ke bidang AFH itu sama dengan jarak titik E ke garis AP. Di mana titik E ke garis AP itu harus tegak lurus. Kita namakan saja di sini garis X. Untuk mencari panjang garis AP, kita menggunakan teorema Pitagoras. Didapatlah 6 akar 6. Maka AE tegak lurus EFGH. AE
tegak lurus sebuah garis di EGH. AE tegak lurus EP. Untuk mencari panjang garis X nantinya, kita menggunakan luas segitiga. Di mana jika EP ini adalah alas, maka AE ini adalah tingginya. Dan jika AP ini adalah alas, maka garis X adalah tingginya. Luas segitiga sama dengan setengah alas kali EP dikali AE sama dengan setengah alas dikali PA dikali X. Kita masukkan setengah dikali 6 akar 2 dikali 12 sama dengan setengah dikali 6 akar 6 dikali X. Di sini setengahnya kita coret saja untuk mempersingkat dalam menyelesaikannya. Lalu 6 juga kita coret. Jadi diperoleh 12 akar 2 per 2 per akar 2 dikali akar 3. Nah, akar 2 dan akar 2 kita coret. Lalu kita rasionalkan dengan akar 3 per akar 3. Akar 3 dikali akar 3 hasilnya tinggal 3. Berarti X sama dengan 12 per 3 akar 3. 12 per 3 itu hasilnya adalah 4 akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang AFH adalah 4 akar 3. Kedua, jarak titik E ke bidang BDG. Kita gambar dulu kubusnya dengan panjang rusuk 12 cm, di mana berada di titik E ke bidang BDG. Perhatikan di mana titik E ke D dan titik E ke B ini merupakan sama kaki. Maka nanti bisa kita proyeksikan di tengah-tengah garis BD. Di sini kita tandai sebagai titik O. Nah, nantinya jarak E ke bidang BDG itu harus tegak lurus. Ya. Jadilah membentuk garis yaitu OG. Nah, garis OG ini bisa kalian gunakan atau lebih mudah lagi kita perluas ya. Kita perluas, kita tambahkan garis AC. Nah, sini kita keluarkan seperti ini, ACGE, di mana titik O-nya di tengah-tengah AC. Nah, di sini yang kita akan cari adalah garis X. Nah, garis X ini akan kita cari menggunakan apa ya ini? Luas ya, luas segitiga. Nah, luas segitiga berarti jika EG ini adalah alasnya, maka tingginya di P. Ya, kita tambahin tingginya di P. Nah, berarti jika alasnya OG, berarti tingginya di EO. Sudah kita dapat, yaitu EG-nya sama dengan 12 akar 2. EG itu merupakan diagonal sisi. Lalu PO atau OP sama dengan 12 tingginya, yaitu dari rusuknya. Nah, OC ini adalah setengah dari AC, berarti 6 akar 2. Nah, ini adalah CG. CG merupakan rusuknya juga, yaitu 12. Kita akarin. Nah, kita cari dulu nih panjang OG-nya. Karena panjang OG sama dengan panjang EO ya. Panjang OG sama dengan panjang EO atau OE ya. Nah, kita cari dulu. Nah, panjang GO-nya sama dengan 6 akar 6. Setelah dapat, kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu luas segitiga sama dengan setengah EG dikali PO sama dengan setengah GO dikali X. Nah, sama dengan setengah dikali 12 akar 2 dikali 12 sama dengan setengah dikali 6 akar 6. Nah, seperti biasa, untuk mempercepat, setengahnya kita coret. Ya, setengahnya kita coret, 12 juga kita coret. Ini 12 dapatnya 2. Nah, ini juga dapat 1. Hasilnya seperti ini. 12 akar 2. Ya, karena di sini kan tadi 2 ya.
12 akar 2, ini 2, 12. Nah, di sini tinggal akar 6. Sama dengan berarti 12 akar 2 dikali 2 per akar 6. Nah, X sama dengan, nah di sini 12 kali 2 kan tadi 24. Nah, akar 6 ini kita rasionalkan. Lalu kita coret. Ya. Nah, jadi tinggal 24 per akar 3 dikali akar 3 per akar 3. Akar 3 kali akar 3 sama dengan 3, berarti 24 per 3 akar 3. 24 dibagi 3 sama dengan 8, hasilnya X sama dengan 8 akar 3. Jadi jarak titik E ke bidang BDG adalah 8 akar 3. Jarak antar dua garis bersilangan diberikan kubus ABC, DEFGH dengan panjang garis 4 cm. Tentukan jarak garis AH dan EG. Pertama kita gambar dulu kubusnya, di mana panjang rusuknya 4 cm. Lalu kita gambar garis AH dan EG. Lalu tentukan garis AH dan EG yang melalui garis AH dan EG yang sejajar. Diperolehlah garis BGE dan ACH. Lalu perhatikan DBHF. Nah, di sini diberikan garis DBHF, di mana ACDB ini berpotongan di titik N dan EGHF ini berpotongan di titik F. Selanjutnya kalau kita keluarkan garisnya akan membentuk seperti ini. HN itu garis yang mewakili bidang HCA. Sementara BM itu bidang yang mewakili BEG. Maka jarak antara AH dan EG sama dengan jarak antara bidang ACH dengan BEG. Kalau dalam bidang BDHF itu diwakili oleh yang tengah nih ya. Diwakili oleh yang tengah ini. Jadi ini kita misalkan X ya. Kita misalkan X. Jadi X itu sama dengan setengah diagonal sepertiga diagonal ruang. Nah, X ini sama dengan sepertiga kali 4 akar 3. Karena diagonal ruangnya adalah 4 akar 3. Nah, setengah, berarti X sama dengan 4 per 3 akar 3. Inilah jawabannya. Untuk mengasah kemampuan kalian dalam materi jarak titik ke bidang dan jarak antar dua garis bersilangan, silakan kalian kerjakan latihan berikut yang mana nanti jawabannya akan ada di deskripsi.